Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Bapak harap pagi ini semuanya pada sehat semua, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran, khususnya untuk hari ini kita masuk ke jurus yang ketiga, yaitu tumbukan resiliensi. Baik, sebelumnya untuk kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kakak kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Ya, punya. Doa. Berdoa selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai Bapak absen dulu. Devi Rahmadeli, Dinda Aulia, Dipu Median, Pak. Gigi, Benar, Pak. Jessica, Junika, Kalifatus, Meila, Deva. Baik, ada yang belum mau panggil? Alhamdulillah hari ini kelas ini masuk semua ya. Baik, sebelum kita memulai memasuki jurus ketiga tumbukan resiliensi, Bapak mau melihat semangat kalian. Coba tepuk semangat. Pada semangat semua ya? Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang resiliensi atau sering kita sebut daya lenting. Jadi, tumbukan resiliensi itu maksudnya bagaimana cara kita untuk bangkit kembali ketika kita menghadapi sebuah masalah, tantangan, atau putus asa ataupun rasa yang tidak pas di diri kita. Cuma tiba-tiba kita harus bagaimana caranya kita bisa untuk bangkit kembali. Paham? Oke, kita masuk ke aktivitas. Di sini Bapak akan meminta kepada kalian untuk mengamati teman sebangku. Teman sebangku kalian. Kalian coba kalian tuliskan bagaimana sikap atau perilaku teman sebangkumu ketika dihadapkan pada sebuah masalah atau tantangan. Jadi kalian bisa melihat kawan kalian di sebangku, di kelas ataupun khususnya sebangku ini bagaimana perasaan mereka ketika menghadapi tantangan. Silakan kalian tulis di bukunya. Kalian amati teman sebangku kalian. Silakan. Silakan kalian tulis. Jadi kalian bisa tahu bagaimana perasaan atau sikap kawan kalian ketika dihadapkan sebuah masalah di rumah ataupun di kelas ataupun di sekolah. Baik, di sini saya ingin mendeskripsikan sikap kawan sebangku saya ketika dihadapi masalah. Jika dia dihadapi masalah, emosinya seringkali tidak stabil. Kadang ia menjadi pendiam dan tidak mau berbicara kepada orang lain. Bahkan bisa mendiami orang lain tanpa sebab. Meskipun emosinya tidak stabil, sebenarnya ia adalah orang yang hanya butuh waktu untuk mengendalikan perasaannya yang tidak beraturan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua meminta untuk Kalifatus menyampaikan deskripsi teman sebangkunya. Jadi teman sebangku saya yaitu Alika, sikap dia ketika dihadapkan
Dia biasanya berdiam diri, tidak mau berbicara, dan wajahnya terlihat murung, seperti tidak ada semangat untuk melakukan sesuatu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Sikap teman sebangku saya saat ada masalah atau tantangan. Jika saat ada masalah, ia akan diam, cemberut, mudah nangis, dan paling utama ia akan sering melamun. Sudah. Jadi itu sikap teman sebangkumu ya? Oh iya. Kita simpulkan dari setiap teman-teman kalian yang ada di kelas ini, ketika menghadapi masalah biasanya ada yang pendiam, ada yang cemberut, ada yang nangis, kemudian ada lagi apa? Merenung, tidak semangat. Nah, di materi kita itu resiliensi atau daya lenting itu bagaimana kita bisa untuk bangkit kembali untuk keluar dari masalah yang kita hadapi. Daya lenting mengapa penting? Pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan, gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau mendapat hasil yang tidak sesuai harapan. Kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan, namun anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal, mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan, dan perlahan menjadi lebih kuat. Nah, daya lenting atau resiliensi itu adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Jadi daya lenting itu maksudnya bagaimana kita bisa untuk bangkit kembali dari masalah yang kita hadapi. Belajar dari apa yang sudah kita perbuat, dari masalah yang sudah kita lakukan, ataupun kesalahan yang sudah kita lakukan itu sebagai bahan kita untuk bisa untuk bangkit. Misalkan kita melakukan sesuatu, sudah tahu kita itu salah, tetapi kita bukannya kita putus asa, tapi dari masalah itu kita belajar. Oh, berarti kita bisa untuk memperbaikinya untuk bisa bangkit kembali. Oke. Nah, di sini ada kuis yang kita memasuki atau yang disebut namanya kalau daya lenting itu grow mindset. Grow mindset itu adalah berpikir tumbuh untuk berpikir. Maksudnya kita pemikiran itu berkembang. Ada grow mindset dan fixed mindset. Kalau fixed mindset itu maksudnya kita ya pasrah. Jadi misalkan saya tidak mau untuk bangkit kembali. Di sini ada kuis, coba kalian ini bacakan, Bapak bacakan coba. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Itu kira-kira grow mindset atau fixed mindset? Fixed mindset. Oke. Nah, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Baik, berarti udah paham semua ya? Fixed mindset. Jadi kalau grow itu pemikiran kita tuh berkembang atau tumbuh. Ibaratnya nggak aja berjalan di tempat saja. Itu namanya fixed mindset. Baik, kalau sudah paham, di sesi aplikasi atau aktualisasi kalian, Bapak minta di sebelum akhir dari pertemuan kita pada hari ini, untuk aplikasinya Bapak minta kalian membuat kalimat grow mindset. Satu orang satu. Ini Bapak sudah sediakan kertasnya, kalian tulis di kertas ini, kemudian nanti kalian tempel di papan tulis ini satu-satu ke depan. Tulis nama, kemudian kalimatnya. Paham? Oke. Oke, sudah semua? Tulis. Oke, kalau sudah silakan satu persatu
persatu maju ke depan untuk menempelkan di papan tulis. Silakan. Silakan. Ayo, silakan. Terima kasih. Jadi kalian sudah paham ya draw mindset atau big mindset. Jadi di akhir pertemuan ini mudah-mudahan dengan materi resiliensi atau daya lenting kalian bisa memahami bagaimana kalian bisa untuk bangkit kembali dari masalah yang sudah kalian hadapi, bagaimana cara menyikapinya, yaitu ada grow. Baik, untuk sebelum Bapak akhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak minta satu orang untuk bisa menyampaikan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta kepada Devi, silakan. Baiklah, bagi bisa kita simpulkan pada hari ini, kita bisa tahu kalau kita itu gak harus, kalau misalnya kita tidak bisa melakukan sesuatu, kalau kita gagal, itu tidak harus dengan kata-kata menyerah, kita berusaha. Dengan growth mindset ini, dengan kata-katanya ini, kita bisa bangkit lagi dan terus melakukan yang terbaik. Oke, terima kasih. Terima kasih, Devi, silakan dulu. Baik. Intinya kalian sudah paham semua ya tentang resiliensi daya lenting. Baik. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Semoga ke depannya pola pikir kalian juga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bisa mencapai prestasi dan cita-cita yang kalian